Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum; yang kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian; dan yang ketiga, yaitu memahami dinamika pelanggaran hukum. Pada peta materi, kita masih membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada subbab D, dinamika pelanggaran hukum, dan yang kita bahas yaitu pengertian pelanggaran hukum, faktor penyebab pelanggaran hukum, contoh perbuatan bertentangan dengan hukum, lalu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya kita menuju video pembahasan. Subbab D, dinamika pelanggaran hukum. Pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku dan juga sering disebut sebagai perilaku melawan hukum. Dengan melihat pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum seperti yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum apabila yang pertama, melanggar hak orang lain; yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; lalu bertentangan dengan norma kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatuhan yang ada dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Yang kedua, faktor penyebab pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggar hukum tersebut. Berikut faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum. Yang pertama, keadaan psikologis para pelaku; yang kedua, sifat egois; yang ketiga, minimnya sikap toleransi pada orang lain; dan yang keempat, kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM. Yang B, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran hukum. Berikut faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum. Yang pertama, perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan tidak kepastian hukum. Lalu struktur sosial politik yang mungkin terjadi pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Yang keempat, teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan. Yang ketiga, contoh perbuatan bertentangan dengan hukum. Berikut ini contoh perilaku bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, nonton TV sampai larut malam. Yang ketiga, tidak beribadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, membantah perintah orang tua. Yang kelima, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Selanjutnya yang B, di lingkungan sekolah. Adapun contoh perilaku bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, terlambat datang sekolah. Yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga, menyontek ketika ulangan. Yang keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan yang kelima, memakai seragam tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.
Selanjutnya yang C, di lingkungan masyarakat. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mangkir dari tugas ronda malam. Yang keempat, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dan selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Pertama, tidak memiliki SIM. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, dan sebagainya. Yang keempat, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan yang kelima, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Selanjutnya yang keempat, macam-macam sanksi atau pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas dan nyata. Tegasnya sebuah hukum disebabkan sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum. Adapun ketiga sanksi hukum yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, sanksi hukum pidana. Yang kedua, sanksi hukum perdata. Yang ketiga, sanksi administratif atau administrasi. Yang kelima, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum bukan hanya tugas dari lembaga penegak hukum saja, melainkan tugas seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum dapat terjadi apabila warga masyarakat dapat berpartisipasi untuk taat dan patuh terhadap hukum. Dilihat di berbagai lingkungan kehidupan, perbuatan yang mencerminkan sikap terhadap hukum sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dalam lingkungan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, patuh terhadap orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Dan yang keempat, menaati aturan yang telah diputuskan. Yang B, di lingkungan sekolah. Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dalam lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Tidak merusak citra sekolah. Yang ketiga, membayar uang administrasi sesekolah tepat waktu. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal. Dan yang ke C, yaitu lingkungan masyarakat. Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Yang kedua, menghormati tetangga sekitar. Yang ketiga, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara. Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dalam lingkungan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang kedua, membuat atau memiliki kartu tanda penduduk jika sudah cukup umur. Yang ketiga, mempunyai surat izin mengemudi ketika mengendarai kendaraan. Dan yang keempat, taat dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.